langsung pulang. Di situ ada trek, jalur sebelah kiri Gang, coba Gang. Kalau motor kalian Halo, selamat datang di channel gua kembali. Udah lama banget gua nggak upload video karena ya seperti biasa kesibukan kerjaan gua. Ya, gue bikin video ini sebenarnya ngedadak banget nih. Gua nggak tahu kualitasnya bakal kayak gimana. Kualitas gambar, kualitas audio gua nggak tahu bakal kayak gimana. Tapi yang jelas mudah-mudahan pembahasannya ini bagus gitu dan ya bisa jadi masukan untuk pemerintah negara ini gitu ya kan. Jadi ceritanya baru aja gue dapet pertanyaan dari teman gue nih. Kan kemarin tuh gue habis dari luar kota terus kembali ke Sukabumi. Terus tiba-tiba teman gue tuh Eman namanya, dia bilang, "Kak Faisal, udah download belum?" Lah, download apaan kata gue ya? Apaan emang man kata. Kan per 1 Juli kemarin, per 1 Juli kalau beli bensin harus pakai My Pertamina kata dia bilang. Hah? Nggak tahu, perasaan tadi di jalan terakhir itu beli bensin biasa-biasa aja gitu kan. Gue kocak aja gitu, ini pandangan pribadi gue gitu. Kok pemerintah kok agak aneh gitu, maksudnya buat aplikasi untuk membeli Pertalite agar subsidinya ini tepat sasaran, tepat guna, tepat sasaran. Gue nggak ngerti sama sekali ini tepat sasarannya ada di sebelah mana, karena mungkin si orang yang orang kaya juga kan bisa dapat subsidi itu, dan apa bedanya sama sekarang gitu, yang memang orang kaya pun bisa beli Pertalite dimanapun Pertalite berada, ya kan? Makanya gue gak dapet konsepnya gitu. Oke lah, kita serba digital sekarangnya, hidup di dunia digital ya kan, serba apapun digital. Gojek, ya ojek maksud gue, ojek digital, taksi digital. Tapi masa iya kita beli bensin juga digital gitu? Nah ini ada sesuatu yang menurut gue inovasi yang tidak pada tempatnya gitu. Tapi bukan itu yang kali ini gua mau bahas dalam, karena mungkin itu cuma intermezzo aja untuk opening ya kan. Yang gua mau bahas di video ini adalah tentang inovasi yang harusnya pemerintah lakukan sejak dulu. Bukan inovasi tentang My Pertamina tadi, tapi inovasi di bidang lain yang memang benar-benar sepertinya lebih bermanfaat untuk kita semua gitu. Gue nggak tahu ya, maksudnya pemerintah sudah merencanakan hal ini atau belum, tapi yang jelas gue kepikiran hal ini karena My Pertamina tadi gitu. Kenapa aplikasi tersebut bisa diluncurkan, tapi hal ini yang akan gue bahas nanti itu tidak bisa dilakukan gitu. Sekarang ini gue lagi lihat musim-musimnya libur sekolah, libur kelulusan gitu kan. Terus ya banyak anak-anak yang fresh graduate gitu ya kan. Dan ya mungkin sedang mencari pekerjaan-pekerjaan yang tersedia gitu. Nah, gue yang pernah ngalamin ada di posisi pelamar kerja itu, gue akuin sendiri sangat sulit untuk mencari pekerjaan di negara kita ini gitu. Karena apa? Karena pertama itu adalah syaratnya, cuy, kita kan itu cari pekerjaan untuk cari uang. Nah, sedangkan syaratnya sendiri kita tuh harus keluarin modal juga gitu. Nah, ya seharusnya sih ya syarat-syarat yang kayak gini, kayak usia maksimal 25 tahun atau usia maksimal 30 tahun, terus pendidikan minimal ini,
Misalkan pendidikan minimal SMK atau S1, terus sudah berpengalaman ini. Yang jadi kendala nih pasti setiap kali kita cari lowongan kerja tuh pasti di situ ada tertulis punya pengalaman kerja, padahal kita sendiri kan belum punya pengalaman kerja gitu kan. Karena ketika kuliah dulu, ketika kalian sekolah di SMK, PKL di tempat kerja itu nggak dihitung pengalaman ternyata, cuy. Terus belum lagi masalah fisik, tinggi badan, berat badan. Karena gue akuin waktu itu gue kelebihan berat badan. Waktu itu gue ngelamar ke Sriwijaya Air, tinggi gue masuk, cuy. Tinggi gue masuk, berat badan gue yang enggak. Karena waktu itu gue berat badannya sampai 88 kilo, jadi hampir 90 kilo gitu. Alhamdulillah sekarang udah turun gitu. Iya, syarat-syarat yang gue rasa terlalu memberatkan untuk para pencari kerja, karena lo harus pintar, lo harus good looking gitu. Dan gue pikir ini tidak penting gitu. Karena yang harusnya para pencari kerja cari adalah dia bisa kerja atau enggak, dia mampu bekerja apa enggak, dia bertanggung jawab pada pekerjaannya apa enggak. Itu yang paling penting gitu. Bukan yang tinggi badan segini, berat badan segini gitu. Kayaknya nggak ngaruh gitu. Kalian catat di spek apa tuh namanya, lowongan pekerjaan kalian tuh kayaknya nggak ngaruh gitu. Yang gua mau fokusin adalah tentang inovasi yang harusnya pemerintah lakukan gitu. Ini kan di Depnaker ada, Departemen Ketenagakerjaan ada. Terus kita kayaknya punya ahli-ahli IT juga yang gua rasa pemerintah tuh dalam hal rekrutmen nomor 1 deh gitu kan. Otomatis orang-orang IT-nya juga pada pinter gitu. Gue yakin itu gitu. Dan gue yakin negara kita mampu gitu buat membuat satu integrasi yang mana kita tuh nggak usah bikin surat lamaran pekerjaan yang diulang-ulang setiap tahun, setiap musim ketika fresh graduate ini pada keluar gitu. Mungkin dari beberapa kalian ada yang menanyakan, kan udah ada website lowongan pekerjaan loh gitu. Banyak sekali website yang menyediakan lowongan pekerjaan memang ya kan di zaman ini, gua akuin itu. Tapi gua ini serius bertanya, berapa persentase kemungkinan kita bisa berhasil dapat pekerjaan dari website tersebut gitu. Karena gua sendiri, gua pribadi udah mencoba gitu. Gue juga udah mencobanya. Bahkan dari ratusan lamaran yang mungkin gue kirim, itu cuma ada satu perusahaan yang manggil gue gitu untuk interview. Yang mana perusahaan tersebut juga tidak membahas tentang pekerjaan yang ada di lowongan pekerjaan tersebut gitu. Malah gue diarahkan ke sales. Ya di sini kita juga harus menyadari website tersebut ternyata juga punya keterbatasan gitu. Tapi kalau misalkan kalian yang mengalami sendiri diterima ketika kalian melamar pekerjaan di website-website tersebut, kalian bisa share juga cerita kalian di kolom komentar, karena ya pengalaman kalian juga berharga untuk teman-teman semuanya gitu. Ini kita berhayal aja sih sebenarnya. Kita berhayal aja ya kan. Mudah-mudahan ini didengar sama pemerintah, atau ada orang pemerintah yang nyasar ke channel gua dan ngelihat video ini terus merasa tergugah atau terinspirasi. Iya, kita harusnya punya gitu satu kartu atau satu sertifikat gitu, yang mana itu menjelaskan detail diri kita semua gitu, dari mulai status kita, status kenegaraan kita, terus mulai kelakuan baik kita gitu kan, terus status pekerjaan kita gitu, yang mana sertifikat atau kartu ini nanti bisa jadi ya syarat untuk melamar kerja gitu. Jadi kita nggak usah ngeprint lagi, kita cuma tinggal scan kartu atau kita cuma scan sertifikatnya gitu. Ya udah, kita tuh dikenalin sebagai kita gitu. Saya Faisal Permana, lulusan ini tahun berapa, usianya segini, pengalaman saya pengalaman pekerjaan saya adalah di sini. Di situ lengkap
tentang profil kita gitu. Jadi tinggal nyiapin scanner aja, scanner, terus komputer mungkin ya kan, yang mana sebenarnya kan bisa jadi kemudahan kita bersama gitu. Dan ya kita jadi nggak usah ngeprint foto gitu kan, ngeprint CV gitu, ngeprint ijazah gitu, ngeprint sertifikat gitu, karena informasinya sudah ada dalam kartu tersebut atau sudah ada dalam sertifikat, satu sertifikat itu gitu. Jadi kita cuma tinggal bawa kartu atau kita cuma bawa satu sertifikat itu, yang mana nantinya ketika kita sampai di job fair atau di apa tuh namanya, di perusahaan yang sedang membuka lowongan, kita tinggal scan aja gitu. Itu sih yang keresahan gue, yang mana gue ngelihat antrian di kantor polisi, di kantor polisi untuk pembuatan SKCK atau surat kelakuan baik. Terus gue juga males ngelihat antrian di Departemen Ketenagakerjaan yang mana untuk membuat kartu kuning gitu, untuk membuat kartu pencari kerja gitu. Panjang banget cuy. Gue pernah ngalamin hal itu. Gue sampai berangkat jam 8, selesai itu jam 3 sore gitu, untuk ngurus satu dokumen aja. Dan menurut gue itu nggak efektif dan nggak efisien sama sekali gitu. Karena pertama, udah sama kita tuh buat dokumen, satu dokumen aja itu tuh butuh syarat juga, yaitu foto. Terus ya kalau misalkan ada biayanya, biaya. Ketiganya ya tenaga gitu. Kita kan ngantri di situ kan juga effort gitu ya kan. Nah, menurut gua ya dibanding kita buat aplikasi My Pertamina gitu, menurut gua bagus itu, aplikasi My Pertamina juga kayaknya langkah besar gitu. Cuman alangkah lebih baiknya kita memperhatikan hal-hal kecil yang mana bisa berdampak besar gitu untuk masyarakat, untuk kita dan adik-adik kita nanti gitu. Karena menurut gua kok kita tuh nggak kurang orang pinter gitu sebenarnya, tapi kita tuh kurang gerak gitu. Gue yakin ide ini tuh udah ada di kepala IT di bagian staf khusus sana gitu. Gue yakin gitu. Tapi kurang gerak aja gitu. Atau memang sedang bergerak, on progress gitu. Tapi belum selesai atau belum final gitu. Jadi itu dia sih masukan dari gue gitu. Karena ya ini menyangkut keresahan gue juga sebagai mantan pencari kerja. Karena alhamdulillah gue sudah punya pekerjaan untuk saat ini gitu. Gue dulu pernah ngalamin berdarah-darah juga gitu, sama gue lamar sana sini, ngeprintnya banyak banget gitu kan, biayanya nggak sedikit cuy asli. Kenapa pemerintah tidak membantu kita dalam urusan administrasi dengan ya menyediakan kartu profil kita gitu, yang mana kita mungkin akan sangat dimudahkan gitu dengan adanya kartu tersebut gitu. Gue sangat yakin ini bisa berjalan di negara kita. Gue yakin orang-orang pinter juga bisa membuat integrasi ini gitu. Dan ada baiknya kita juga memanfaatkan KTP elektronik kita yang sebenarnya kita juga masih harus fotokopi gitu kalau misalkan melengkapin sesuatu pengajuan gitu. Kalau misalkan kita mau bikin STNK harus fotokopi dulu gitu kan, katanya udah elektronik, tapi kok kenapa difotokopi gitu ya? Kenapa nggak di-scan aja gitu satu kartu untuk semuanya gitu? Karena ya menurut gua itu jadi kemudahan juga gitu, dan efektif aja sih sebenarnya gitu ya kan, nggak buang banyak waktu gitu kan. Kalau misalkan memang kita mau menganut era digital ya kenapa nggak tanggung gitu, kenapa setengah-setengah gitu ya kan. Gue kemarin ngelihat syarat lamaran pekerjaan di feed Instagram gua, yang mana lucu aja gitu, syarat lamaran pekerjaannya kayaknya masih tua gitu, masih kolot banget. Kita bandingkan gitu, ketika gue cari kerja itu ketika gue lulus kuliah kan 2016, ketika gue mencari pekerjaan di 2016, lalu kita bandingkan dengan hari ini 2022 ini, di tahun ini gitu ya, itu nggak ada bedanya, nggak ada update sama sekali gitu, bahkan nggak ada perubahan menurut gue ya kan. Tetap itu aja yang dipakai.
Syarat untuk lamaran pekerjaan umur minimal 30 tahun, maksimal 30 tahun gitu. Berpendidikan minimal SMK atau S1 sederajat misalnya. Berpenampilan baik gitu, berkelakuan baik, wajib melampirkan SKCK, surat pencari kerja gitu. Yang mana bohong gitu. Malu dong sama Facebook gitu yang udah bikin metaverse gitu. Tapi kita cuman bisa berharap ini didengar oleh pemerintah. Gua harap sih ya tahun depan rilis ternyata ya didengar. Video ini didengar, alhamdulillah sekali ya kan. Jadinya orang-orang yang sedang mencari pekerjaan sangat amat dimudahkan dan sangat amat minim pengeluaran gitu. Karena gua selalu berkaca ketika gua mencari pekerjaan dulu itu susahnya minta ampun, biaya yang dikeluarkan juga cukup lumayan gitu kan. Ya, itu aja sih sebenarnya dari video ini. Gua angkat video ini karena menurut gua ada urgensinya nih gitu. Ya, mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat lah untuk kalian semua yang sudah subscribe channelku gitu. Yang belum subscribe lah ya kan, nggak bayar kok gitu. Ya, mungkin sekian dari video kali ini. Cuma itu yang mau gue sampaikan dalam video kali ini. Mudah-mudahan kalian bisa ngambil sesuatu dalam video kali ini. Terima kasih buat yang sudah menonton dari awal sampai akhir. Terima kasih buat yang sudah subscribe channel ini. Terima kasih buat yang sudah juga dukung channel ini dari channel ini punya subscriber kecil sampai sekarang gitu. Terima kasih banyak untuk kalian semua karena gue ini bukan apa-apa tanpa kalian, cuy. Jadi itu aja. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Gue Faisal Permana pamitan. Wassalam.